Masih, Masih, Pak. Pak. Okay. So we start from the icons here. Jadi ada file, ada home, insert design, layout, and so on. So just click reference. Nah, ini. Nah, di sini misalnya kalau Anda menulis skripsi tadi, nanti supaya tidak daftar isinya Anda ketik dari secara manual, Anda bisa menggunakan program ini. Tetapi hari ini bukan ini yang Bapak perkenalkan, mungkin Anda silakan belajar ini, table of content secara otomatis itu bisa dibuat. Nah, Bapak akan fokus pada referensinya yang terkait dengan bibliografi, kemudian ada insert something. Oke. Nah, setelah Anda klik reference, go to manage resource. Nah, ini kalau Anda klik manage resource, maka Anda akan ketemu seperti ini. Jadi ini bermakna master list yang digunakan di sini adalah apa-apa yang pernah kita ketik dulu akan terekam di sini. Kemudian di sebelah kanan di sini, current list di sini adalah apa yang akan digunakan dalam file yang sedang kita tayangkan ini. Jadi Bapak buang saja dulu ini supaya mungkin prosesnya bisa Anda lihat. So I will delete this one. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi sekali lagi master list ini Bapak kalau bekerja bukan di sini, jadi bukan di laptop Bapak, tetapi di desktop di ruang kerja Bapak, sehingga di sini tidak kelihatan terlalu banyak. Karena ini hanya pakai untuk latihan-latihan mahasiswa. Jadi, nah kalau di komputer desktop Bapak itu sudah puluhan artikel yang sempat masuk, sehingga begitu Bapak nyari misalnya buat, tidak perlu ngetik lagi. Nah sekarang Bapak mungkin perkenalkan dulu bagaimana dari awal. So first one, reference, and then manage resource, and then you click new. Oke. Nah, yang pertama harus Anda lakukan adalah menentukan types of resource. Apakah sumber resource Anda berupa jurnal, apakah berupa buku, book chapter, misalnya book section itu adalah book chapter seperti tulisan Bapak dengan Bu Eka, Pak Edi yang di India itu disebut dengan book section. Apakah buku, jurnal artikel, artikel in periodical, conference proceeding, report, dan sampai film misalnya bagaimana cara membuat referensinya ini ada. Oke, so we start from books here. Jadi supaya simple, books. Nah, data yang perlu kita input ada di sini. Yang pertama adalah data, ada dua di sini, ada author, ada corporate author. Author ini adalah penulis perorangan. Kalau di sini, kalau misalnya buku panduan itu adalah corporate author. Anda tinggal klik aja sini, jadi maka akan muncul. Jadi Anda ketik siapa, misalnya Berdikbud atau FKIP, UNRAM, dan seterusnya, itu corporate author. So I start from author here, ini yang lebih banyak Anda gunakan. You start from edit here. Silakan klik di edit, kita akan memasukkan nama, misalnya penulis bukunya, jadi mungkin Bapak gunakan secara acak saja, latihan aja ini, Fitriana misalnya, Fitriana last name, and then Eka, ini Bu Eka, kemudian Anda add. Maka akan muncul Fitriana, Eka. And then the second writer, for example, Kurniawan misalnya, Kurniawan Aprianto, Kurniawan. Okay, and then you add again. And then, so for example, I use my name, Made Sujana, so I separate this way, maka ini akan muncul low. Nah ini misalnya 3 aja cukup dulu, kita OK, maka ini akan muncul di sini. Nah ini juga bisa diketik langsung di sini, tetapi Anda harus tahu di mana meletakkan koma, di mana meletakkan titik koma. Jadi perhatikan di sini, Eka, Fitriana, Eka, titik 2, Apgrianto, Kurniawan, titik 2, Sujana, Imade. Ini Anda bisa ketik langsung, asalkan Anda
menempatkan punctuation di sana dengan tepat. Kalau ini Anda isi koma misalnya, Fitriana, koma Eka, koma Apgrianto, itu nanti akan nyampur namanya seolah-olah itu adalah satu nama. Jadi kalau titik koma itu adalah membatasi nama. Oke. Nah, kemudian sudah muncul di sini misalnya judulnya apa? Acak saja Bapak tuliskan saja misalnya Advanced English Grammar misalnya. Nah, kemudian di sini tahunnya tahun berapa terbitnya? 2020. Kemudian kota terbitnya di mana? Jadi misalnya Mataram. Kemudian publishernya ya katakanlah Press. Kita input data ini semua. Nah, kalau memerlukan informasi yang lain, ISBN dan lain sebagainya, Anda klik Show All Bibliography Resource Fields. Nah, di sini akan lebih banyak informasinya. Masalahnya diperlukan apa enggak. Jadi kalau referensi skripsi cukup informasi, misalnya Bapak tambahkan saja di sini, misalnya NTB. Yang merah-merah ini wajib diisi, karena bintang merah ini wajib diisi, maka yang core di sini adalah penulis, judul, tahun terbit, kemudian ini. Jadi kalau artikel ada halaman itu wajib ditulis jadi publisher. Jadi ini tidak wajib, tetapi Bapak tambahkan, kita lihat nanti apa yang muncul. Oke. Nah, kalau sudah selesai proses seperti ini, kita tinggal oke. Maka di sini akan muncul di bawah, silakan dilihat preview, menggunakan sistem apa, di sini apa sudah muncul, nanti Bapak tunjukkan lebih. Jadi dengan kutipan dengan menggunakan APA, American Psychological Association, so we will use this way, Fitriana, Apgrianto, Sujana. Kalau di referensi Anda akan, di citasi Anda akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana akan muncul di bibliografi? Ini yang akan muncul. Fitriana, E, jadi bukan Eka lagi, Apgrianto K, Sujana IM, 2020, dia dalam kurung. Kemudian yang dicetak miring, tanpa perlu kita cetak miring di sini, sudah dicetakkan miring, judul bukunya, kemudian tempat terbitnya, Mataram NTB, jadi NTB-nya masuk di sini, titik 2 Unram Press, titik, jadi ada titik. Nah, kalau kita melakukan manual, maka kita akan tidak menutup kemungkinan karena titiknya misalnya di belakang tidak kita isi, di tengahnya ini tidak diisi, kemudian komanya ini lupa, jadi itu. Nah, dengan menggunakan automatic program di sini semua terekam. Nah itu kalau menginput. Nanti tinggal kalau menambahkan new lagi. Jadi setiap Anda mulai yang baru, new lagi. Nah itu misalnya. Jadi, nah Bapak tidak akan menunjukkan proses terlalu banyak,